Perkenalkan, saya Musa Pakidi, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Jakarta, semester 1 tahun 2021. Pada saat ini saya akan mempresentasikan dengan menggunakan mind mapping mata kuliah Manajemen Keuangan bab 1 sampai bab 7. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Roy Sembel, PhD, bersama dengan Ibu Ganda Hutapea, MM. Materi ini dimulai dengan introduction yang membahas tentang perusahaan dapat memaksimalkan sumber pendanaan yang ada sebagai tujuan daripada financial management. Kemudian financial management itu terdiri atas perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pengendalian dana dan aset. Kemudian tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau meningkatkan harga saham. Kemudian yang bab 2 itu berbicara mengenai time value of money. Jadi mengapa perlu time value of money? Pertama karena ada faktor suku bunga. Kemudian yang kedua, inflasi. Dan yang ketiga, ketidakpastian. 4, kesempatan. Dalam penerapannya ini biasa dijumpai pada KPR, asuransi jiwa, kontrak nilai, dan deposito. Pada bab yang ketiga, berbicara mengenai capital budgeting. Capital budgeting mempunyai cakupan meliputi perencanaan, seleksi, penilaian yang terdiri dari 2 faktor, yaitu penilaian dengan menggunakan diskonto dan penilaian tanpa diskonto. Kemudian yang keempat adalah alternatif. Kenapa capital budgeting penting? Itu karena pertama, capital budgeting itu dengan jangka waktu yang panjang, kemudian melibatkan dana yang besar dan punya risiko. Dalam capital budgeting dikenal ada beberapa metode. Pertama, ada payback period, kemudian net present value, kemudian profitability index, dan internal rate of return. Kemudian bab berikutnya berbicara mengenai financial report. Jenis-jenis laporan keuangan ada yang paling utama ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah pertama untuk memberi informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Kemudian yang berikut sebagai pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik. Bab berikutnya berbicara mengenai analisis of financial report. Jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama itu analisis trend, kemudian common size, persentase perubahan, dan industri. Kemudian rasio-rasio yang digunakan dalam financial report itu ada likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pasar. Kemudian yang berikut berbicara mengenai analysis of securities. Analisis securities itu menggunakan 2 teknik. Yang pertama itu teknik fundamental dan yang kedua adalah teknik teknikal. Fundamental meliputi sektor industri, makro, dan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan teknikal meliputi moving average, relative strength index, stokastik, dan moving average convergence divergence atau MACD. Yang terakhir adalah portofolio investasi. Jenis-jenis portofolio investasi meliputi saham, obligasi, reksadana, dan properti. Pertimbangan-pertimbangan dalam memilih portofolio investasi ada 3 faktor utama yang perlu diperhitungkan, yaitu tujuan dan jangka waktu investasi, kemudian profil usaha, dan yang ketiga modal. Demikian presentasi ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Demikian, terima kasih.